Mulai saat ini, kita akan tinggal bersama di sini. Iya, Pak Iskandar. Tolong jangan panggil saya Bapak. Panggil saya Ayah. Iya, Pak. Ayah. Suaminya namanya Alif, Pak. Saat ini dia sedang mempromosikan band dan penyanyi baru. Nama penyanyinya Gita, nama bandnya Profit. Kamu jangan khawatir, nak. Mulai saat ini Ayah berjanji, tidak ada satupun orang yang akan bisa menyentuh dan menyakiti kamu. Ayah akan membuatkan kamu identitas baru. Dan untuk sementara, kamu muncul bukan sebagai Anissa. Kamu akan muncul sebagai orang lain. Kita sambut Zara. Gimana penonton? Apa kalian puas dengan penampilan Zara? Kurang ajar. Ini semua pasti gara-gara dia. Lagi. Kau pasti sengaja kan sabotase konser aku. Kamu bayar orang supaya nyusup jadi supir aku dan dibawa teman-teman aku putar-putar Jakarta keliling gak jelas, ya kan? Supaya kamu sama kayaknya si hari ini bisa naik ke atas panggung, ya kan? Kurang ajar banget sih kamu. Aku tuh nggak tahu apa-apa. Mendingan kamu tanya sama panitia konser. Bohong kamu. Dasar pengecut lo ya. Beraninya lewat belakang doang lo. Kalau emang memang jantan, hadapi kita. Anissa. Anissa. Siapa sih sebenarnya perempuan itu? Masalahnya bukan perempuan itu, Git. Tapi kenapa konser kita disabotase? Kalau konser kita disabotase tuh udah jelas. Tapi yang bikin heran, kenapa Mas Alif ngeliat perempuan itu tuh kayak shock banget. Ah, emang sih cewek itu cakep. Kayak bidadari lagi. Kayaknya sih bukan karena cakep aja Mas Alif terkesima sama dia. Pasti ada story-nya di balik itu. Jadi perempuan yang mirip Anissa itu tinggalnya di sini. Maaf, saya sudah dipesan malam ini. Kalau Mbak Zara tidak bisa diganggu. Keputusan setelah konser, kalau mau ketemu besok pagi saja. Itu pun kalau Mbak Zara mau ditemui. Tapi ini penting sekali, Pak. Bilang aja saya Alif. Saya mau ketemu sekali sama dia. Tidak bisa. Sebaiknya saudara pergi. Atau saya panggilkan polisi nanti. Ya udah, nggak usah saya pergi. Saya juga nggak mau cari gara-gara kok di sini. Gimana pun caranya, gue harus ketemu sama perempuan itu. Gue harus tahu siapa dia sebenarnya. Makasih ya, Pak. Karena bantuan Bapak, saya bisa memberikan Alif pelajaran berharga buat dia. Sama-sama. Hanya ini yang bisa Ayah lakukan untuk menebus kesalahan Ayah padamu selama ini. Semoga ini bisa membalas utang-utang Ayah karena sudah meninggalkan kamu dan ibumu. Maaf, bukan maksud saya membuyarkan kebahagiaan kalian. Tapi saya cuma mau ngingetin, kalau ini baru awal dari kita. Masih ada lagi aksesi kita berikutnya. Supaya Alif kapok dan ampun-ampunan ngadepin kita. Saya setuju sekali dengan ide kamu. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Ada lagi yang harus kita bicarakan, oke?
Jangan bawa dia ke kantor polisi. Tapi Mbak, kalau dia dilepas, dia bisa nyelonong masuk. Barang-barang yang berharga ada di rumah ini, dia bisa sikat habis, Mbak. Udah, itu urusan saya. Jadi gimana, Mbak? Sekarang keluar aja. Baik, Mbak. Ayo. Maling lu. Kamu bukan maling. Kamu siapa? Ngapain masuk ke rumah orang nyelonong-nyelonong kayak gini? Nyampe kamar lagi. Saya bukan maling. Saya orang baik-baik. Orang baik-baik? Kayaknya bukan deh. Kalau orang baik-baik nggak akan nyelonong masuk. Kecuali kalau maling. Saya kesini cuma pengen ketemu kamu. Saya pengen tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi cuma pengen tahu siapa saya. Jadi kamu fans aku ya? Oh, saya ingat kamu siapa sekarang. Kamu fans yang tadi nekat naik ke atas panggung. Iya kan? Oke, kalau kamu pengen tahu siapa saya akan jawab. Saya Zara, penyanyi baru. Puas? Sekarang lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Saya capek, pengen istirahat. Oh ya, sampai nyelonong masuk lagi, saya akan masukin kamu ke penjara. Ngerti kamu? Aduh, kok kakak pukul saya sih? Saya salah apa? Dasar manusia bodoh, tahu nggak? Gara-gara lidah sial kamu itu, konser mereka jadi gagal. Dan yang paling parah, saya kehilangan semua uang saya. Kak, salah sendiri kak. Kakak, saya udah bilang, tarik dong buru-buru duit kakak. Kan ada pertanda buruk. Aduh, ngapain sih saya pakai ngasih perhiasan untuk konser perempuan sial itu? Hilang semuanya. Hilang sudah semuanya. Hilang semua perhiasan mama yang paling berharga. Perhiasan peninggalan almarhum papamu. Liv, siapa sebenarnya yang mensabotase konser kamu itu? Anissa, dia akan datang. Saya tahu dia pasti akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samagodin anada ifadu sohri Ramadana hadi isanati lillahi ta'ala. Anak-anak, sebelum kita makan sahur, kita berdoa untuk Anissa ya. Supaya Kak Anissa diberi jalan terang menuju surga Allah. Siapa yang akan memimpin doa? Alia, kamu pimpin teman-teman kamu berdoa ya. Ya Allah Tuhanku, terima kasih karena Engkau telah memberikan hamba kesempatan hidup yang kedua kalinya. Hamba tahu Engkau pasti punya tujuan di balik ini semua. Tapi hamba yakin semua yang Engkau lakukan demi kebaikan hamba Tuhanku. Ya Allah, tolong beri hamba kekuatan dan bimbing hamba dalam mengarungi hidup ini ya Tuhan. Semoga orang yang sudah membunuh Rishad dan membunuh bayi dalam kandungan hamba mendapatkan balasan-Mu ya Tuhan. Dan berikan mereka pintu tobat ya Allah. Mungkin Idul Fitri tahun ini
hamba akan lalui tanpa orang-orang yang pernah mengasihi hamba. Ibu Fatimah, Ibu Ayuni, dan anak-anak rumah singgah. Tapi hamba yakin, bersama dengan orang-orang yang hamba baru kenal, hamba juga akan mendapatkan kebahagiaan yang sama ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada keluargaku. Tenang saya, sabar ya. Kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Keberhasilan apa? Yang ada nih, Pak, penonton bakal mencap Gita sebagai penyanyi yang nggak becus, yang bisa cuma melarikan diri dan membawa kabur uang mereka. Dan kalau Gita balik lagi nih, Pak, penonton bakal melempari kita dengan tomat dan telur busuk. Percaya deh sama Papa, ya. Sebuah peristiwa pasti ada hikmahnya. Di balik peristiwa pasti ada peristiwa kebaikan. Papa sih nggak pernah ngerasain gimana nggak enaknya dihujat sama orang. Terus kebaikan itu kapan datang? Gita sayang, kebaikan itu sudah datang, ada di depan mata kamu. Maksud Papa, ini hari adalah hari pertama bulan puasa, bulan Ramadan, bulan penuh pengampunan. Insya Allah, Allah akan memberi jalan terbaik buat kamu. Sekarang kamu minta apa, bilang sama Papa, ya? Gita akan menunjukkan sama orang-orang kalau Gita bisa menjadi penyanyi yang terkenal. Tapi bukan cuma karena suara Gita aja, Pak, tapi juga sikap Gita. That's right. Papa setuju sama itu. Yaudah ya, kita pergi dulu. Masih ada sesuatu yang harus kita tuntaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gita! Liv. Aduh, Liv. Untung, Liv. Ada kamu, Liv. Kenapa, Dok? Liv. Kita nemuin ilmu, Liv. Tolong, Liv. Tolong Gita cegah. Jangan sampai ada konflik sama ilmu, Liv. Tolong ya, Liv. Jadi gimana? Schedule buat Zara besok udah ada kan? Schedule-nya lagi kita susun. Bagaimana tanggapan Sarah soal konser pertama kemarin itu, Bos? Dia seneng dan dia semangat sekali. Dan dia juga yang nanyain schedule dia buat besok apa lagi. Ya udah kalau gitu nanti saya akan hubungin kamu lagi. Ya, oke. Terima kasih, Pak ya. Oke, thank you. Gita. Tau nggak? Aku senang banget bisa ketemu sama kamu. Gimana? Kamu udah berubah pikiran ya? Kamu udah ninggalin Alif kan? Kamu tahu kan sekarang siapa yang lebih sukses? Aku, Git. Bukan Alif. Aku tahu. Kamu ngelakuin ini semua buat ngedapetin aku, ya kan? Tapi asal kamu tahu ya, cara kamu ini cara pengecut. Kalau kamu mau hadapin aku dong, jangan nikung dari belakang kayak gini, ngerti? Ya ampun. Gita sayang, jangan galak-galak dong. Cantiknya hilang. Tau nggak? Aku tuh cinta sama kamu, Git. Jadi nggak mungkin aku mau nyakitin kamu. Tapi sayang banget ya, aku nggak bisa balas cinta kamu. Oh ya? Dengerin. Apaan sih? Setelah ini kamu pasti akan cinta sama aku. Enggak! Apaan sih? Mau nggak sih? Elma! Kurin! Enggak! Lepasin, Alif! Aku mau ngajak dia, ada silakan kurang ajar! Lepas! Lepasin, Alif! Lepasin! Ih, lepasin dasar laki-laki nggak tahu diri, dasar dia tuh mesti dikasih pelajaran tau nggak, biar mampus, biar kapok. Lepasin! Tenang, kalau dia kenapa-kenapa kan nanti kamu dituntut. Biarin aja, dia tuh manusia nggak beradab, dasar harus dikasih pelajaran. Lepasin! Ya Allah, Alif, maaf ya, maaf. Aduh. Ini, pegang. Aduh, aku beli obat dulu ya, buat ngobatin. Aduh, bentar ya.
Ben, seorang penyanyi dan band baru telah melarikan diri dari acara konser. Diduga mereka kabur melarikan uang tiket penonton senilai ratusan juta rupiah. Beruntung acara konser itu diselamatkan oleh Zara, seorang artis pendatang baru yang cantik dan juga bersuara bagus. Karir penyanyi aku tuh udah hancur udah. Gara-gara si Elmo itu tuh. Nyebelin banget sih tuh orang. Dan Zara berencana akan menggelar konsernya yang kedua karena dinilai konsernya yang pertama berhasil. Berhasil apaan? Emang kayak gitu bisa dibilang berhasil apa? Menang di atas penderitaan orang lain? Tenang, Git. Sekarang giliran kita. Buktiin kalau kita bisa menang. Caranya? Ya kita ambil balik apa yang mereka udah ambil dari kita. Maksudnya? Sabotase konser mereka seperti yang mereka lakuin ke kita. Mas serius? Itu kan sama aja dengan kita balas dendam. Iya, tapi kan kita bukan penjahat, Mas. Dan kita juga gak akan melakukan kejahatan yang seperti mereka lakukan pada kita. Elmo itu licik. Banyak banget otak-otak busuknya nggak bisa kita pikirin. Sekarang tinggal kita contek aja cara-cara dia. Biar dia tahu gimana rasanya jadi kita. Dicurangin waktu itu. Itu poinnya. Jadi Mas Alif mau nyulik Sarah juga? Nyulik? Enggak, gue gak ikut. Gue gak mau jadi penculik. Biar aku yang lakuin itu. Iya deh, aku bantuin. Aku juga kesel banget sih sama si Elmo itu. Tapi kita jangan apa-apain Zara ya, dia kan gak tahu apa-apa. Mas Alif, soal menculik Zara tadi, kamu serius? Ada apaan sih, Mas? Kayaknya ada yang kamu sembunyiin deh. Nggak ada apa-apa. Tapi sejak malam itu aku perhatiin, kamu tuh bersikap jadi aneh. Aku perhatiin cara kamu menatap Zara. Terus waktu aku ribut sama Elmo, kamu diem aja. Kamu kenapa sih, Mas? Aku nggak ada apa-apa, Git. Waktu itu aku cuma marah aja sama kejadian waktu itu sampai aku nggak tahu mesti ngapain. Iya. Tapi kalau sampai menculik Zara, itu kan namanya kejahatan. Lagi pula, Elmo itu juga orang jahat banget. Dia bisa aja kan balas dendam lagi sama kita. Seperti yang kamu bilang, Elmo itu punya trik-trik busuk. Terus, kita mesti takut. Aku nggak takut. Kamu nggak takut, aku takut. Ya makanya masalah Zara biar aku yang nanganin, kamu nggak usah ikut-ikutan. Aku nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Aku tahu kamu punya masa lalu yang rumit, makanya sikap kamu jadi dingin dan seolah-olah nggak peduli sama keselamatan diri sendiri. Tapi siapapun kamu, bagaimanapun masa lalu kamu, aku tetap suka sama kamu. Aku tetap sayang sama kamu. Di sini nggak ada siapa-siapa lagi selain aku sama kamu. Teriak sepuasnya! Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, Nisa? Kamu pikir kamu cukup pinter, ha? Aku tahu siapa kamu. Kamu Anissa, kan? Kamu pikir kamu bisa ngomongin aku? Hah? Dari pertama, aku udah tahu siapa kamu. Jangan coba-coba ngakalin aku. Kamu pikir kamu bisa balas dendam dengan cara kayak gini? Hah?
Alif pengen bunuh Anissa. Alif pengen bunuh Anissa. Aduh, kirain apaan? Cuma mimpi Anissa dibunuh sama Alif. Mimpi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semua cuma mimpi. Alhamdulillah kalau itu jadi kenyataan. Kamu tuh kenapa sih? Aku kira setelah Anissa pergi dari kehidupan kita bakalan tenang. Kayaknya bukan karena Anissa pergi dari rumah kita, tapi karena kamu yang selalu mikirin Anissa. Terus kamu anggap takutnya apa? Angin lalu, gitu? Alhamdulillah, ternyata Anissa nggak apa-apa. Halo? Siapa sih malam-malam ganggu orang tidur? Kenapa sih ayah mencoba untuk membahayakan Anissa? Ayah sendiri kan tahu siapa Alif dan keluarganya itu. Kamu tenang aja, Tir. Gak usah khawatir. Ayah masih banyak trik-trik yang ayah punya yang tidak akan membahayakan hidup Anissa. Apa kamu datang ke sini untuk membahas masalah Anissa? Ayah pikir kamu datang ke sini untuk menjemput Lina. Fatir, ayah tahu kamu suka sama Anissa. Tapi kamu harus ingat, kamu itu sudah berkeluarga, Tir. Dan jangan kamu menyakiti perasaan hati istri kamu. Apa karena alasan itu ayah meninggalkan Ibu Fatimah? Maaf ya, kalau saya lancang ngomongnya. Saya nggak ada maksud apa-apa. Nggak apa-apa, Tir. Kamu benar. Perasaan ayah begitu sakit sekali ketika meninggalkan ibunya Anissa. Makanya ayah tidak mau masalah ini terulang lagi sama kamu. Bapak, Ibu, dan adik-adik, ini ada makanan untuk berbuka puasa. Saya sengaja memasak ini karena makanan ini adalah kesukaan almarhumah anak saya, Anissa. Dimakan ya. Kak, udah Kak, jangan sedih begini. Biarkan jalan Anissa terang di alam baka sana. Ini gimana ya, Kak? Ini makanannya masih sisa. Semuanya udah kebagian. Ya udah, kita bawa aja. Mungkin masih ada yang di sana. Ya udah sisa.
minta uang, Bu. Minta makan. Kenapa muka kamu kamu tutupi? Muka saya kena luka bakar, Bu. Ini? Makasih ya, Bu. Alhamdulillah. Tapi rasanya saya kenal sekali perempuan malang itu. Jantung saya berdebar. Saya merasakan kehadirannya Anissa. Sudahlah, Kak. Itu cuma perasaan kakak aja. Yuk. Kayak lagi. Aduh, seneng lagi. Om. Lihat, Om. Ada cewek seksi, Om. Om nggak percaya kamu bilang cewek seksi. Pasti kamu omongannya orang mabok. Om nggak percaya. Ya Om, sumpah, gua tuh lagian nggak mabok-mabok amat. Gua tuh masih agak-agak sadar. Lihat aja dari belakang, badannya, bikin ngilu. Kita samperin loh. Oke, kita ajak senang-senang. Tunggu dulu ya. Merah muka kamu. Permisi Mbak, numpang tanya, sekarang jam berapa? Kalian masih ingat kan nama saya? Saya Anissa. Nggak lupa kan? Bilang sama Mama Safira kalau saya bangkit dari kubur dan akan menghantui kalian semua. Habis, tunggu. Habis. Kak Safira. Ada apa sih? Kalian ini kenapa? Kak Safira, tadi saya lihat hantunya Anissa, Kak. Ya, Ma. Tadi Hafiz juga ngeliat hantunya Anissa. Terus dia bilang dia mau balas dendam sama kita, Ma. Mana hantunya? Kalian berdua mabok ya? Pantes aja ngomongnya ngaco. Beneran, Ma, tadi kita berdua ngeliat hantunya Anissa, sumpah demi apapun, Ma. Mama nggak takut. Mana ada sih hantu yang bisa melukai manusia? Tapi Mama yakin kalian berdua berhalusinasi karena kalian merasa bersalah sama dia, ya kan? Ada apa sih berisik-berisik? Nggak ada apa-apa, Liv. Ini loh, Mama lagi marahin Om Sony sama Hafiz. Habis, masa sih mabuk-mabukan terus kerjanya? Udah. Kok saya jadi ikut-ikutan berhalusinasi sih?
Ya Allah, ya Tuhanku. Tolong lindungilah Alif, ya Allah. Karena hari ini ia akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Bantulah kami, ya Allah, agar kami dapat segera menyelesaikan semua masalah ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Amin, ya Robbal Alamin. Nanti kalau kalian dapat miss call dari aku, itu tandanya Zara udah aku culik. Nah, pada saat itu kalian langsung naik ke panggung, oke? Kenapa? Kalian nggak mau? Ini bukan kejahatan ya. Satu-satunya cara kita ngelawan Elmo, kita gunain cara yang sama. Kalau nggak kita terus-terusan diinjak-injak sama dia. Fatir. Maafin aku ya. Aku juga minta maaf ya. Jalan, Pak. Halo. Kamu sudah berangkat? Saya udah di jalan kok, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ayah selalu mendoakan semoga kamu berhasil. Dan ayah akan mendukung apapun yang terbaik buat kamu. Semoga kamu menjadi penyanyi yang berbakat. Penyanyi yang dikagumi oleh masyarakat. Anissa, kamu itu sudah berhasil. Karena membuat semua media massa menyanjung kemunculan kamu yang spektakuler itu. Terima kasih, Pak. Ini juga semua berkat kerja keras Bapak kok. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu di sana, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan ke arah keluar kota. Pak, jangan main-main dong. Saya bisa terlambat sampai di tempat konser. Tenang aja, Bu. Kita cuma jalan-jalan kok. Ibu pasti selamat. Pak, jangan main-main. Pak, saya nggak bercanda ini. Berhenti! Saya bilang berhenti! Tolong! Tolong! Saya berhenti! Berhenti! Hei! Berhenti! Hei!
coba gitu. Ya. Tolong. 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 Pak, tolong, Pak. Pak, tolong, Pak. Teman saya ngalamin kecelakaan, Pak. Tolong keluarin dia dari mobil, Pak. Baik, Tolong. Pak, tolong, Pak. Iya, Neng. Tolong, Pak. Keluarin, Pak. Cepat. Tolong, Pak. Dokter, tolong, dokter. Tolong selamatkan nyawa dia, dokter. Saya mohon. Mbak tenang saja, saya akan berusaha menolongnya. Tolong janji sama saya, dokter. Dia harus diselamatin. Tolong janji sama saya, dok. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kok ada Gita di sini? Zara. Aduh, kemana aja sih dia? Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Aduh, HP-nya dimatiin lagi. Kenapa saat genting gini pakai matiin handphone sih? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan handphone Mas Alif bermasalah. Makanya dia susah dihubungin. Tapi buktinya Sarah sampai sekarang belum muncul. Itu berarti Mas Alif udah berhasil bawa Sarah kabur. Terus, apa berarti kita harus mulai konser? Ya sesuai rencana kan kayak gitu. Kita harus naik sekarang. Duh, aku jadi khawatir banget nih. Jangan-jangan Mas Alif kenapa-napa lagi. Duh ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa sama Mas Alif ya. Itu Zara tampil. Terus Mas Alifnya mana? Aku harus cari Mas Alif sekarang. Tante. Aduh. Tante Alifnya ada nggak, Tante? Bukannya dia pergi sama kalian? Nggak ada, Tante. Alif nggak barengan sama kami, Tante. Tadi dia nelfon nggak, Tante, ke rumah? Enggak. Dari tadi pagi Tante belum dapat kabar apa-apa dari dia. Syukur alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga. Dok, kenapa saya ada di sini, Dok? Anda mengalami kecelakaan. Syukurlah Allah mengirimkan seorang perempuan yang baik hati yang mengantar Anda ke sini. Perempuan itu mengancam saya.
bahwa saya harus menyelamatkan Anda. Sepertinya perempuan itu mencintai Anda ya. Zara, ngapain dia nyelamatin gue? Dan kenapa dia sampai ngancam dokter segala? Siapa dia sebenarnya? Apa? Kamu nyelamatin dia? Tapi kenapa? Kenapa kamu nggak biarin dia mati? Bukannya kamu maunya gitu? Hah? Mati. Kalau dia mati, dia nggak akan ngerasain apa yang aku rasain. Jadi dia harus tetap hidup. Dia nggak boleh mati.